Jadi itu menurut saya ledekan bahwa lu baru berencana bikin, gue udah bikin. Siapa tahu sebenarnya itu juga hasil menghadapnya Jokowi tanggal 4 Oktober. Bahwa jangan coba-coba sentuh polisi. Itu ada indikasi dari pernyataan Luhut Binsar Panjaitan. Saya menyatakan itu betul-betul menghancurkan semua kredibilitas Pak Prabowo terhadap prestasi yang dicapai selama 1 tahun. Kalau sampai tanggal 20 Oktober dia kendor membentuk tim reformasi polisi. Ini 17 September, persis sebulan. Presiden Prabowo mengangkat Ahmad Doviri menjadi staf khusus, penasehat khusus reformasi polisi. Persis sebulan, 17 September. 17 September dulu, 17 Oktober. Bersamaan dengan sprint yang diterbitkan oleh. Dan itu baru Pak. Dan bersamaan ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo. Oke, ya. Ya, persis tadi sama-sama semua substansi oke. Pertanyaannya adalah apakah memang Prabowo masih mau dan berani mereformasi polisi? Itu pertanyaannya. Ya. Nah, karena dia mungkin mau tapi nggak berani. Mungkin berani tapi takut. Menghitung lebih. Nah, itu yang pertanyaan yang perlu kita jawab. Kenapa? Begini. Menurut saya Kapolri 2 kali sudah memberikan tantangan ke Prabowo. 2 kali. Setelah rencana reformasi ini. Ya. Pembentukan tim reformasi oleh Kapolri yang dinyatakan dibentuk tanggal 17 September. Bersama dengan Pak. Ya. Tapi diumumkan 5 hari kemudian, di New York. Bagi kita yang ngerti birokrasi itu tidak masuk akal. Kenapa? Pelantikan Ahmad Doviri itu jam 3 sore. Masa langsung jadi tanggal 17 juga Kapolri bentuk timnya? Artinya dugaan saya ini tanggal diantidatir. Sebagai tanda ngeledek, lu mau bentuk, gue lebih duluan bentuk. Itu. Yang paham birokrasi. Saya lama asesmen, jadi paham betul. Dan sering melakukan yang seperti itu? Enggak ya? Nah, jadi itu menurut saya ledekan bahwa lu baru berencana bikin, gue udah bikin. Iya. Ya kan? Kan jam 3 sore pelantikannya, masa langsung jadi tanggal 17 juga. Oke? Nah, dan memilih persis namanya. Itu ledekan betul. Kalau kita yang mengerti birokrasi, mengerti tata krama pemerintahan, maka mungkin judulnya kita ubah dikit lah. Tim penyusun masukan reformasi Polri. Maksudnya masukan ke presiden itu. Tapi bukan persis sama gitu. Ada kan? kok dia tim transformasi ya namanya, transformasi persis. reformasi Polri ya. Persis sama. Nah, yang kedua, yang paling menurut saya betul-betul spontan dan mungkin di hati ada pada saat ada acara Rossi di Kompas TV. Yang intinya kan begini. Ya boleh kalian semua ingin reformasi. Kalau gua nggak mau, lu ngapain? Mau apa? Kalau itu diringkas kata-kata itu. Polri hanya boleh direformasi kalau kami mau. Kan kira-kira begitu. Nah,
Ini kan. Nah, setelah itu Presiden Prabowo diam 1000 bahasa. Yang selalu memberikan harapan adalah Mensesnek. Sudah siap gitu kan. Tinggal diumumkan, ya kan. Nah, tapi sampai sebulan persis hari ini itu tidak terbentuk. Jadi, pertanyaan saya adalah, kalau dia mau tapi belum berani, apa yang akan terjadi? Oke? Artinya, nah, ada yang ketiga tadi. Enggak, yang pertama dulu. Nah, ternyata nggak jadi dulu dong. Itu nah, apa? Kalau nggak jadi, maka ya udahlah, terjadi NKRI, Negara Kepolisian Republik Indonesia. Ya, udah lupakan semua yang lain. Oke? Nah, kalau mau tapi ternyata nggak berani. Nah, kalau mau tapi tidak berani, maka kita perlu memberikan keberanian. Nah, Pak Prabowo 3 hari lagi masuk 1 tahun. Nanti dulu. Pak Prabowo itu Jenderal Kopassus. Ngapain Anda sipil memberikan keberanian kepada orang Jenderal Kopassus? Bukan, karena ini bukan perang Kopassus nih. Oh, bukan. Ini orang uji nyali. Oh, iya, oke. Nah, di sinilah uji nyali diuji. Okay. Kalau mungkin tembak-tembakan, mungkin beliau jago. Nah, sehingga mungkin juga karena Pak Prabowo sudah lama sekali di politik, maka udah takut juga dari Parcok. Nah, jadi ketakutan dia tuh muncul bukan sebagai jenderal tentara, tapi sebagai politisi yang takut ke Parcok. Kalau sesama partai politik jelas Parcok jauh lebih terstruktur, lebih sistematis, terorganisir gitu ya. Ya, dan kekuatan sampai level desa ya. Dan mungkin Pak Prabowo tahu persis kekuatan Parcok itu. Sehingga ketakutan Pak Prabowo bukan takut sebagai presiden, bukan takut sebagai Jenderal Kopassus, tapi saat takut sebagai ketua partai politik dari Parcok. Nah, ini namanya manusia merdeka, jadi dia merdeka ngomong aja apa aja. Kita baca gejala. Kalau gejalanya seperti itu. Nah, apakah terjadi sesuatu sampai 20 Oktober? Hari Selasa 1 tahun ya. Persis 1 tahun. Ya mudah-mudahan terjadi sesuatu dan itu dilakukan oleh Pak Prabowo. Kan begini saya bilang. Kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di Jogja kan sudah menyatakan bahwa memberikan waktu kepada Presiden Prabowo sampai 20 Oktober dia harus menjadi tuntunannya kan ada berapa? 1, berantas korupsi, 2, wujudkan pemerintahan bersih, 3 adalah kembalikan aset negara, 4 adalah yang terakhir adalah reformasi penegak hukum dan polisi. Nah, yang belum jalan sama sekali malah maju mundur, poco-poco. Nah, ini poco-poco sebenarnya. Nah, poco-poco ini adalah reformasi polisi. Nah, jadi Pak sebenarnya tanggal 17 September itu sebenarnya Pak Prabowo keluar dengan saya akan reformasi polisi. Langsung turun joyokan. Kami hanya bisa mereformasi kalau kami mau. Dan kami sudah membentuk. Mau apa kalian? Kira-kira bahasanya kan begitu gitu kan. Nah, Pak Gubernur kan di dalam itu menurut saya tuh etikanya sudah jauh sekali dari etika sebagai alat negara. Dan mungkin juga Kapolri ini lupa bahwa polisi itu lembaga negara, bukan lembaga milik polisi. Lembaga negara tuh apa maunya rakyat, apa maunya orang yang mendapatkan mandat dari rakyat. Tumben ngomongnya bukan lembaga Solo, dari punya Solo gitu biasanya ya. Enggak, nah itu nanti belok ke sana. Oke. Nah, kita lihatlah. Nah, saya mau kaitkan itu. Siapa tahu sebenarnya itu juga hasil menghadapnya Jokowi tanggal 4 Oktober. Oh gitu ya? Ya, bahwa jangan coba-coba sentuh polisi. Nah, itu ada indikasi dari pernyataan Luhut Binsar Panjaitan.
Di mana Bang? Yang menyatakan bahwa jangan sentuh Kapolri. Nah, yang itu sampai sekarang saya belum ketemu itu. Di mana ngomongnya? Itu beredar di mana-mana bahwa itu ada pernyataan itu. Iya. Dan kita tahu kan, ini kan geng Solo betul. Ya. Jadi siapa tahu sebenarnya Pak Prabowo ini memang ya masih takut dengan geng Solo sehingga membentuk reformasi polisi aja nggak berani gitu. Nah karena ada kaitan setelah itu 4 Oktober menghadap gitu loh, menghadap Jokowi. Kalau itu bukan, kalau dalam konteks seperti yang Anda sebutkan bukan menghadap, berarti mendatangi. Kalau yang seperti itu. Mendatangi. Kalau menghadap itu kan memohon, ya kan? Tapi kalau itu mendatangi. Kalau itu mendatangi berarti isinya mengancam gitu ya? Enggak harus ya. Iya. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau sampai tanggal 20 Oktober dan tidak dilakukan tidak terbentuk tim reformasi Polri, itu berarti kita tidak boleh berharap apa-apa lagi. Saya menyatakan itu betul-betul menghancurkan semua kredibilitas Pak Prabowo terhadap prestasi yang dicapai selama 10 tahun kalau sampai tanggal 20 Oktober dia kendor membentuk tim reformasi Polri. Apa sih prestasinya selama 1 tahun? Pemberantasan korupsi. Oke, kita akui itu. Pengembalian aset-aset negara, kita akui itu. Nah, mulai melakukan pembersihan. Nah, saya istilah tadi apa? Ada presiden men, ada Prabowo men gitu. Apalagi nih, ada istilah apa lagi nih? Kalau presiden men itu campuran dari berbagai komponen kekuasaan dalam presiden. Tapi kalau Prabowo men itu ya betul-betul orangnya Prabowo gitu. Nah, maksud saya begini. Ini kita tunggu 3 hari lagi. Ya. Kalau Prabowo kendor pembentukan ini, maka kredibilitas beliau pertaruhannya yang saya nilai beliau bahwa dia adalah pemberani, nasionalisme, integritas ya apa boleh buat. Saya bertanya jadinya, apa benar? Seperti selama setahun ini saya salah. Pak Mulyadi juga mungkin salah, ya kan? Nah kira-kira, ya kan saya berharap lah, atau kita nggak tahu, siapa tahu setelah mendengarkan ini ya juga ya kata Harris itu kok gue jadi penakut gitu kan? Kok pakai kata saya? Ya. Itu kira-kira. Jadi dan apa? Jadi saya hanya menyatakan. Nah, saya ingin masuk. Kan muncul nama-nama calon yang menjadi tim reformasi. Ada 3 kan yang muncul kan? Yang udah muncul 3. Jadi muncul. Ya. Yusril, Mahfud MD sama Jimli Asidik. Ya. Saya percaya orang ini, tapi saya juga was-was karena sering juga 3 orang ini tukang cap. Ya, hanya mencap yang yang kira-kira publik senang. Bukan memperjuangkan sesuatu yang lurus gitu. Jadi saya 3-tiganya saya kenal baik, tapi saya menyatakan ya mudah-mudahan dia lurus betul-betul mau mereformasi Polri, bukan menjadi tukang cap terhadap stempel reformasi Polri. Kita harus ingatkan 3 tokoh ini. Ya. Oke, tapi kalau Anda sendiri berharap terjadi nggak reformasi itu? Saya tidak ada jalan lain untuk memperbaiki negeri harus dilakukan. Oke. Yes.